Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di podcast Ngobras. Ngobrol santai Jodun sana. Oke teman-teman semua, pagi ini kita kedatangan narsum yang berbeda, yang luar biasa. Karena sebelumnya di episode 1 mungkin kita menghadirkan teman kita dari seksi bank. Nah sekarang kita menghadirkan langsung nih narsum, yaitu Kepala Seksi Bank, Bu Arliza Yurita. Selamat datang Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Siti. Okay. Mungkin pagi ini kita akan bahas tentang TKD ya Bu, transfer ke daerah. Nah, TKD ini seperti yang kita tahu ya, lagi hitsnya banget nih di setiap KPPN di Indonesia ya Bu. Ya. Karena KPPN seluruh Indonesia sudah diberi kewenangan untuk penyaluran TKD. Semua bagian semua jenis TKD. Semua jenis TKD. Oke, mungkin kita akan membahas terkait TKD ini. Kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan ya, nanti tinggal di chat di kolom komentar. Oke Bu, mungkin ini dulu nih Bu, kita mau bahas tentang secara umum TKD itu sebenarnya apa sih Bu? Oke Mbak Pipit, untuk transfer ke daerah atau yang kita kenal dengan dana TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan yang di daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dan tujuan dari TKD ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan yang terutama untuk mengurangi kesenjangan pemerataan antar daerah di Indonesia. Nah, itu salah satu tujuan utamanya. Oke, tujuan utamanya untuk pemerataan seluruh daerah ya Bu. Oke, berarti TKD ini poin penting nih Bu bagi setiap Pemda berarti ya Bu yang mengurusi ya. Oke, berarti TKD ini pembagiannya ada apa aja nih Bu? Kalau pembagian TKD ini secara umumnya ini ada 9, sebenarnya banyak Mbak Pipit, 9 macam jenis TKD yang ada yang disalurkan sesuai dengan peraturannya ya. Yang pertama itu dana alokasi umum atau dikenal dengan DAU. DAU ini adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Nah, DAU ini ada 2 macam. Yang pertama DAU yang tidak ditentukan, yaitu block grant, dan yang kedua DAU yang ditentukan penggunaannya. Misalnya DAU di bidang pekerjaan umum, DAU di bidang kesehatan, DAU di bidang pendidikan, dan DAU layanan umum. Nah, yang kedua adalah DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini dana yang berasal dari hasil pajak dan sumber daya alam yang dibagikan ke daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan DBH ini terbagi lagi atas 2. Nah, ada DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah DAK non fisik. Nah, DAK non fisik ini adalah dana yang dialokasikan dan disalurkan ke pemerintah daerah dengan tujuannya untuk membantu operasional layanan publik yang ada di daerah yang penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi sudah ada ditentukan misalnya untuk dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS, BUP PAUD, terus dana bantuan operasional kesehatan, dana tunjangan guru ASN di daerah, dan ada banyak lagi, ada 9 macam kalau yang DAK non fisik ini. Ada 9 macam, banyak yang mungkin nanti bisa kita lihat dicari di searching di Google gitu kan. Terus yang keempat adalah DAK fisik. Nah, nama juga fisik ya, itu dana dari APBN yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk menunjang atau mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Nah, untuk DAK fisik ini
terbagi, mungkin ada pembagiannya berdasarkan bidangnya. Ada dak fisik jalan, ada dak fisik kesehatan, ada dak fisik pendidikan, namanya lagi bidang-bidangnya, dan terbagi lagi sub bidangnya. Banyak juga nih, ini kita bahas nanti di episode berikutnya ya Bu. Dan yang kelima adalah dana desa. Nah, dana desa dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening desa. Nah, yang tujuannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Nah, itu tujuannya langsung digunakan di desa. Nah, yang keenam adalah insentif fiskal. Dana ini merupakan dana yang dialokasikan dan disalurkan pemerintah pusat ke daerah dalam rangka berdasarkan pencapaian kinerja suatu daerah, suatu Pemda. Berarti beda-beda ya Bu? Di dana TKD ini sesuai dengan peruntukan dan namanya. Mungkin kalau yang dana insentif fiskal ini misalnya suatu daerah atau suatu Pemda bisa mempunyai prestasi atau kinerja, misalnya bisa menekan tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi daerah satu Pemda bisa, nah mereka bisa mendapatkan insentif fiskal ini, dan ini juga cukup membantu cash flow-nya Pemda ya. Yang ketujuh adalah otonomi khusus, yaitu dana yang dialokasikan dan disalurkan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus. Misalnya untuk di daerah Papua, Aceh, tapi berarti kita tidak menyalurkan. Dan yang ke-8 adalah dana keistimewaan Yogyakarta. Dengan ada dari namanya aja kita sudah tahu kan kalau dana ini digunakan, diperuntukkan khusus untuk daerah Yogyakarta dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan keistimewaan daerah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dana hibah. Dana hibah. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman. Ini baru pertanyaan kedua ini. Ternyata pembagian TKD itu ada 9 ya Bu yang disebutkan tadi. Wah, luar biasa. Oke, ngomong-ngomongin 9 bagian TKD ini Bu, ini mekanisme penyaluran antar TKD itu sama nggak Bu? Atau ada bedanya? Ya, pasti ada bedanya. Karena kalau dari 9 tersebut hanya 2 yang berdasarkan yang Pemda atau BKD mengajukan ke kita. Kalau yang 7 lagi kayak DAU, non fisik, insentif fiskal, otonomi khusus, hibah dan daerah keistimewaan itu disalurkan berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku koordinator penyalur TKD. Dan sedangkan untuk dana desa dan dak fisik itu penyalurannya, mekanisme penyalurannya itu langsung diajukan oleh Pemda ke KPPN. Kalau yang tadi yang 7 lagi itu Pemda memenuhi semua dokumen syaratnya ke DJPK. Nah, seandainya syarat salurnya sudah terpenuhi, nah baru DJPK membuat ND ke pelaksanaan anggaran untuk dibikinkan rekomendasinya untuk disalurkan. Dan kita KPPN sebagai KPA penyalur menyalurkan berdasarkan nota dinas rekomendasi tersebut. Berarti memang ada 2 perbedaan tadi itu ya Bu. Kalau terkait ini Bu, kita tadi udah bahas tentang TKD itu apa, pembagiannya apa aja, lalu mekanisme penyalurannya ternyata ada perbedaan 2 hal tadi. Untuk historisnya nih Bu, ternyata dulu kabarnya, tolong dikoreksi ya Bu, kabarnya TKD itu terpusat di DJPK. Iya. Kalau iya, sejak kapan dipindahkan ke DJPB dan prosesnya bagaimana? Untuk penyaluran TKD ini sebelum tahun 2017 itu penyaluran TKDD, dulu istilah namanya TKDD bukan TKD. TKD ini berubah namanya setelah diterbitnya Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, sebelum tahun 2017 TKDD ini disalurkan terpusat di Jakarta. Nah, itu DJPK mungkin yang melakukan permohonan SPP-nya ke KPPN Jakarta.
setelah tahun 2017, nah dilimpahkan ke KPPN daerah. Nah, termasuk kita di KPPN Sijunjung, tapi kita belum di tahun 2017 itu belum termasuk yang dana BOS. Nah, dana BOS khusus untuk di KPPN provinsi yang menyalurkannya. Dan di tahun 2022 baru dana BOS kita yang menyalurkan. Januari 2022 kita mulai menyalurkan dana BOS. Jadi kita di tahun 2022 itu menyalurkan dana bantuan operasional satuan pendidikan, yaitu BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan, dan di tahun termasuk dana desa dan dak fisik. Itu di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 kita juga mulai menyalurkan seluruh TKD, jenis TKD ini, yaitu ya termasuk ya DBH, ya DAU, insentif fiskal. Kalau yang di daerah lain mungkin yang dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan hibah mungkin. Nah, kalau kita kan yang untuk hibah, dana otonomi khusus dan keistimewaan tidak termasuk kita salurkan. Oke, Bu. Nah, untuk dari 9 jenis TKD tadi itu kira-kira mana nih Bu yang paling cepat untuk penyalurannya? Atau setiap jenis TKD ada tahap-tahapannya, Bu? Kalau setiap jenis TKD pastinya ada tahapannya. Tapi kalau yang tadi seperti Ibu bilang tadi, kalau yang untuk rekomendasi kan kita menyalurkannya berdasarkan ND-nya, terbit ND baru kita salurkan. Dan itu ada periode penyalurannya. Misalnya DBH periode penyalurannya itu ada triwulan 1 di Maret atau di triwulan 2 di nanti paling lambat di Juni. Sedangkan DAU itu kita salurkan setiap bulan. Dan salurnya itu paling lambat di hari terakhir bulan berkenaan untuk yang bulan depannya. Biasanya DAU ini diperuntukkan untuk penggajian di pegawai daerah. Jadi makanya kita salurkan sebelum tanggal 1. Dan ND-nya pun keluar sebelum di hari terakhir bulan berkenaan. Nah, itu ada target-targetnya nggak, Bu? Misalnya kayak tadi kan ada yang bertahap ya, Bu. Nah, misalnya tahap 1 targetnya sampai bulan apa, tahap 2 sampai bulan apa? Kalau untuk yang penyaluran kita langsung gitu ya, kita yang bukan berdasarkan rekomendasi, itu yang kita salurkan itu dak fisik dan dana desa. Nah, dak fisik ini ada deadline-nya sesuai dengan tahap-tahapannya. Dak fisik ini dibagi atas 3 penyalurannya, yaitu tahap 1, tahap 2 untuk tahap bertahap. Sebenarnya penyalurannya ada 3 secara bertahap, secara sekaligus rekomendasi, dan campuran bertahap dan sekaligus rekomendasi. Nah, setiap proses penyaluran ini ada deadline-nya tersendiri. Nah, untuk yang tahap 1 sekarang karena udah bulan Juni, untuk tahap 1 ini dan sekaligus rekomendasi semua data atau dokumen untuk syarat salur dak fisik tahap 1 dan sekaligus rekomendasi itu di tanggal 22 Juli. 22 Juli ya. Pukul 17. Oh, sampai detail pukulnya. Karena lewat sedetik lewat dari pukul 17 itu otomatis aplikasi OnSpot ini tutup. Jadi Pemda tidak bisa mengajukan untuk dak fisiknya. Sedangkan untuk dana desa itu ada 2 tahap agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau dana desa ini penyalurannya ada tahap 1 dan tahap 2, kayaknya seperti semester gitu loh. Kalau yang sementara untuk jenis dana desanya terbagi 2 juga. Ada dana desa yang ditentukan penggunaannya, yaitu istilahnya dengan earmark, dan yang kedua adalah dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, non earmark. Nah, itu tahapnya terbagi 2 juga, dua-dua. Sebentar, Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Fit penasaran nih, Bu. Dari yang bagian dak fisik sama dana desa itu kan BKAD langsung mengajukan ya, Bu, mengajukan ke KPPN. Nah, itu ada syaratnya nggak, Bu? Oh, ada, pastinya ada syaratnya. Setiap tahap itu pasti ada tahapnya. Kalau untuk dak fisik itu salah satunya adalah laporan realisasi capaian output tahun sebelumnya.
Terus ada titik koordinat, foto titik koordinat, terus ada data kontrak, BAST, laporan sisa dak fisik, ada lagi laporan review APIP. Nah, dan itu semuanya di-upload atau diajukan sebelum tanggal 22 tadi, 22 Juli. Oh, 22 Juli. Diajukannya melalui aplikasi Omspan. Aplikasi Omspan TKD. Omspan TKD. Beda ya Bu sama Omspan yang biasa. Berarti Omspan TKD ini yang punya hanya 3 Pemda ini ya Bu kalau di Sijunjung? Ya. Oke. Nah, kita udah bahas banyak tentang TKD. Sedikit Bu, kita membantu 3 Pemda. Kalau boleh tahu Pemda apa aja Bu? Yaitu Pemda yang di bawah wilayah kerja KPPN Sijunjung adalah Pemda Damasraya, Pemda Sijunjung, dan Pemda Kota Sawah Lunto. Oke. Penasaran lagi nih Bu, di antara 3 Pemda ini mana nih yang paling cepat penyalurannya, atau misalnya dia yang paling cepat selesai pengajuannya? Ya, karena penyaluran yang dak fisik dana desanya di kita, jadi kita bisa gampang memantaunya ya. Jadi kalau untuk dak fisik yang paling cepat mengajukan penyaluran realisasi dak fisik tahap 1 itu adalah Pemda Damasraya. Paling cepat nih udah ada realisasinya untuk tahap 1 nih, yaitu di bidang jalan. Nah, yang kedua Sijunjung untuk dak fisik. Juga sudah mengajukan dak fisiknya bidang jalan juga. Sedangkan Sawah Lunto belum nih sampai saat ini. Iya, ada nih Pemda Sawah Lunto. Tapi untuk dana desa, Sawah Lunto ini cukup kita apresiasilah ke Sawah Lunto karena dia paling cepat menyelesaikan dana desanya. Sudah terrealisasi untuk tahap 1 udah 100% dia. Dan bahkan dia sampai kemarin itu dia sudah menyalurkan dana desa tahap kedua. Wah, oke. Berarti mungkin Pemda Sawah Lunto fokus ke dana desa mungkin. Oke, mantap. Berarti total desa berapa nih Bu yang ada di wilayah kerja KPPN Sijunjung? Berarti ada 3 Pemda tadi, totalnya berapa Bu? Seluruhnya 141 desa, terbagi di Damasraya 52, di Sijunjung 62, dan di Sawah Lunto sebanyak 27 desa. Oke, berarti paling banyak di Kabupaten Sijunjung ya Bu? Nah, kita udah bahas tentang perdesaan, lingkup wilayah kerja KPPN Sijunjung. Kira-kira gimana nih Bu penyaluran TKD tahun anggaran 2024? Apakah ada permasalahan atau lancar? Sampai sejauh ini kita berharap lancar-lancar aja ya Bu Bibin. Kita takut nih kalau kita sebagai penyalur ada gagal salur, itu udah kayaknya kita pun jadi menjelang 22 Juli kita kayaknya agak was-was gitu ya, karena dak fisiknya dananya cukup besar. Nah, sampai sejauh ini lancar. Dan seperti saya tadi Ibu bilang, yang dak fisik kan sudah ada 2 Pemda mengajukan untuk tahap 1-nya. Sedangkan untuk dana desa kan alhamdulillah lancar nih. Bahkan kita dana desa tahap 1 ini lebih cepat 3 minggu atau 4 minggu dari deadline-nya tahap 1, yaitu di tanggal 19 Juli. Nah, kemarin ini kan sementara kita jauh sebulannya udah selesai. Tahap 1-nya untuk dana desa ini. Itu ketiga Pemda. Mantap sih. Tapi terkait tadi Ibu ada nyebut gagal salur. Nah, kira-kira penyebab dari gagal salur itu rata-rata kenapa Bu? Itu terkait dengan dokumennya yang Mbak Bibi, syarat salur kan ada beberapa dokumen tuh. Kemungkinan dokumennya itu bisa jadi karena salah satu aja kita bisa menolak untuk dak fisik ini jika laporan-laporan tersebut tidak di-download dari hasil Omspan. Nah, itu bisa kita, kalau dia bisa jadi kan Pemda bikin format tersendiri yang sesuai, tapi kita kalau hal seperti itu kita langsung nolak. Yang kita terima adalah yang hasil downloadan Omspan. Berarti ini dokumen yang diverifikasi langsung oleh KPPN? Iya. Yang kita verifikasi itu yaitu kalau untuk TKD ini yang langsung KPPN Sijunjung memverifikasi adalah dak fisik dan dana desa tadi. Tapi sejauh ini ada yang pernah terlambat penyaluran nggak Bu?
Kalau untuk tahap 1 semenjak Ibu di sini ya, kayaknya kalau tahap 1 untuk dak fisik sampai tahap 1 tahun sebelumnya nggak ada sih. Cuman pernah di tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu ada salah satu Pemda dak fisiknya gagal salur karena laporan dan capaian outputnya tidak memenuhi persyaratan. Tapi masih bisa disalurkan di tahap berikutnya, Bu? Kalau dia tahap ketiga udah terakhir, jadi nggak bisa. Jadi semua yang untuk dak fisik ya, semua dana yang gagal salur yang sudah sisa penyelesaian itu adalah menjadi tanggung jawabnya Pemda. Tanggung jawabnya APBD. Itu kalau misalnya gagal salurnya di tahap 3. Kalau misalnya di tahap 2 gagal salurnya sama aja, semuanya adalah tanggung jawab. Ketika itu kan mereka kan sudah dikasih pagu nih. Nah, harusnya kan dimaksimalkan, jangan sampai gagal salur. Nah, itu konsekuensinya kayaknya seperti itu. Mantap, Bu. Nah, dak fisik kata Ibu tadi, dak fisik itu besar-besar nominalnya. Paling besar yang disalurkan oleh KPPNC Junjung berapa, Bu? Dak fisiknya ada di atas, sekali ngajuin SPM, Bu, ada di atas 20 miliar ada kalau nggak salah. Di atas 20 miliar. 25 ya. Karena dia 25% kalau untuk tahap 1 kan 25% dari rencana kegiatan. Lumayan gede juga ya, Bu. Berarti total pagu TKD yang di wilayah kerja KPPNC Junjung berapa, Bu? Untuk ketiga Pemda itu sekitar 2,1 triliun ya. 2,1 triliun. Gede juga ya, Bu. Berarti ini tanggung jawab yang besar juga ya buat KPPNC Junjung menyalurkan biar tepat sasaran dan tepat waktu juga ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Kira-kira ada hambatan atau tantangan dalam penyaluran TKD nggak, Bu, di tahun anggaran 2020? Kalau untuk hambatannya sepertinya ya pasti ada hambatan, tapi tidak begitu ini ya Mbak Pipit, ya nggak begitu istilahnya signifikan. Tapi tantangannya mungkin kan dari kita nih 2024 ini kita sudah menggunakan aplikasi baru. Itu dari Onspan biasa ke Onspan TKD. Dari tahun lalu ke tahun ini beda? Ya, dari tahun 2003 ke 2004. Nah, mungkin kita pun belajar juga ya, sama dengan Pemda, belajar juga dengan aplikasi yang baru ini. Kita mungkin sudah familiar dengan tampilan dan menu-menu di Onspan sebelumnya. Sekarang kita pindah ke Onspan TKD dengan menu sebenarnya hampir sama. Cuman tampilan ada sedikit perbedaannya gitu. Jadi karena sekarang masih masa transisi, ada sebagian yang masih tetap kita gunakan untuk seperti laporan sisa dak fisik, laporan capaian tahun lalu itu masih menggunakan Onspan yang lama karena kita download laporannya dari sana. Pemda downloadnya dari sana, dari Onspan yang lama. Nah, mungkin Pemdanya agak belum terbiasa, masih adaptasi. Dan kita pun mungkin ya sama-sama belajar Dan juga ini yang tadi seperti Ibu bilang, kalau untuk mekanismenya dak fisik dan dana desa ini, untuk dak fisik itu ada sedikit perbedaan, yaitu di tahap 1 di mekanisme penyalurannya. Selama ini untuk penyaluran tahap 1 itu berdasarkan pagunya, jadi disalurkan besaran penyaluran itu berdasarkan pagu. Nah, tahun ini kita besaran penyalurannya khusus tahap 1 itu berdasarkan rencana kegiatannya. Jadi ada sedikit perbedaan, sedangkan aturannya lebih ini ya, Bu, lebih berbeda. Sedangkan untuk dana desanya seperti tadi kan kalau tahun sebelumnya kita menyalurkan dana desa ini ada 3 tahap. Nah, ada desa mandiri dan desa dan non reguler gitu, dan reguler, desa reguler dan non reguler, dan disalurkan dengan 3 tahap. Dan tahun ini kita penyalurannya ada 2 tahap, jadi kurang 1 tahap, jadi kayak semesteran kayaknya. Dan istilahnya pun agak berbeda, karena kalau dulu reguler dan non reguler, sekarang dana desa yang ditentukan penggunaannya dan dana desa yang tidak ditentukan. Tapi maknanya sama, Bu? Hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit.
Mungkin pemahaman itu sih tantangannya, kita lebih belajar lagi. Berarti tantangannya lebih ke mungkin aturannya agak sedikit berbeda dari tahun lalu, sama adaptasi aplikasi ya Bu. Oke. Nah itu menghadapi tantangan itu gimana Bu? Yang pastinya kita kita di KPPN Sujung ya belajar lagi nih, sambil lihat di YouTube, tanya diskusi dengan ya rekan-rekan yang lain. Itu kan kita punya grup WA juga, bertanya ke PIC-nya. Tapi dengan melakukan connect ke Pemda gitu ya termasuk kan kita ada beberapa kali kita ada melakukan kunjungan ke Pemda ya terkait dengan akselerasi penyaluran TKD ini. Mantap ya, berarti semua usaha sudah dikerahkan nih oleh teman-teman seksi bank dan tim yang lainnya gitu ya. Oke Bu, kita masuk ke part paling terakhir Bu, last but not least. Tapi ini penting Bu, nggak kalah pentingnya, tentang harapan. Kira-kira apa nih harapan Ibu terhadap penyaluran TKD tahun ini? Ya pastinya harapannya ya harapan kita semua ya baik kita di KPP Sujung maupun Pemda ya. Harapannya semoga dana TKD yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah dapat kita salurkan semaksimal mungkin dan optimal sesuai dengan pagunya. Karena bagaimanapun bagaimanapun TKD ini sangat menunjang kelancaran pembangunan di daerah dan sangat membantu masyarakat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi misalnya dak fisik ini tidak berhasil kan yang konsekuensinya ke masyarakat. Contoh aja BLT gitu kan, dana desa itu kan BLT itu disalurkan melalui dana desa. Nah, ketika ada desa yang bermasalah, pembangunan di desanya akan terhenti. Jadi kita berharap kedepannya penyaluran TKD di ketiga Pemda ini lancar, tidak ada gagal salur, sesuai dengan target dan sasarannya dan tepat waktu. Amin. Pokoknya buat ada ini nggak Bu pesan buat teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang di antara 3 Pemda itu yang lagi nonton nih Bu terkait penyaluran TKD. Khususnya untuk Pak 3 Pemda, Damas Raya, Sijunjung dan Kota Sawalunto, kami berharap nih karena sini sudah menjelang 1 bulan deadline-nya dak fisik tahap 1 dan kami berharap semua syarat salur untuk dak fisik ini sudah dapat diajukan sebelum di tanggal 22 karena kami takutnya kalau disalurkan diupload oleh Pemda di tanggal 22 itu yang namanya juga aplikasi kan kemungkinan hampir seluruh Indonesia nih. Nah takutnya ada error atau gimana jaringan, nama juga aplikasi kan yang terkait dengan jaringan. Nah kami berharap kalau bisa sebelum tanggal 22 sudah diajukan ke KPPN dan kita pun memverifikasinya lebih cepat dan kalaupun ada yang tidak sesuai kita bisa langsung memberikan ke Pemda kalau ini tidak dokumennya tidak memenuhi syarat dan bisa Pemda memperbaikinya. Tapi kalau di tanggal 22 kita verifikasi mepet, seandainya ada dokumen yang tidak sesuai dengan syarat salurnya, kan Pemda harus memperbaiki lagi kan. Jadi itu kalau dibalikan ke Pemda itu harus dimulai lagi dari awal, dari review aktifnya mulai. Makanya kita berharap sebelum tanggal 22 Juli semua syarat salur untuk dak fisik sudah diupload atau diajukan ke kami. Oke, mantap sekali. Pokoknya semangat buat teman-teman Pemda. Itu ya teman-teman, kayaknya udah banyak banget Ibu pengetahuan yang kita dapat dari Bu Arliza terkait TKD. Karena rasanya banyak banget yang bisa kita olah lagi, bisa kita gali lagi dari TKD ini karena ada 9 bagian itu banyak ya Bu. Kalau misalnya kita bikin episode lagi tuh kayaknya masih bisa gitu. Bisa. Siap. Jadi tergantung Bu Arliza sih. Bu Arliza masih mau ngisi gak ya? Oke, makasih ya buat Bu Arliza udah
mengunjungi studio kita pada pagi hari ini, mengisi waktu untuk podcast kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang salah atau bercandaan bukan pada tempatnya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya, episode keempat. Mungkin kita nggak tahu lagi narsumnya apakah masih Bu Arliza dengan membahas TKD atau narsum-narsum yang lain nih, karena kita di KPPN Junjung punya banyak narsum yang luar biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast Ngobras, ngobrol santai Jodun sana. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.